for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membahas atau merundingkan tentang bab 5, yaitu judulnya menjadi ciptaan baru. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membahas menjadi ciptaan baru. Juga sebelum mulai kita baca doa dulu kali ya. Siapa yang bakal mimpin doa? Aku aja. Aku bakal mimpin doa kali ini. Mari semua teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini berdiskusi membahas tentang bab 5, yaitu menjadi ciptaan baru. Sekarang kami akan memulai diskusi kami. Tuhan Yesus tolong berkati diskusi kami agar mendapatkan atau membuahkan hasil, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik melalui pembelajaran kali ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan mulai dari bacain tujuan pembelajaran dulu kali ya. Siapa yang mau baca? Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis cara Allah membarui keluarga Kristen. 2. Membuat video singkat tentang keluarga yang takut pada Allah. 3. Mempresentasikan kajian tentang kehidupan keluarga yang diperbarui Allah. Oke, jadi itu tujuan pembelajarannya. Dan juga di bab kali ini tuh ada ayat Alkitab atau bahan Alkitab yang bersangkutan, yaitu 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 12. Mari kita baca ayat Alkitab 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Sekian ayat atau bahan Alkitab yang bersangkutan di bab 5. Jadi di bab 5 ini kita membahas tentang menjadi ciptaan baru. Kalau semisalnya dari sebelum mulai kita bahas lebih dalam, menurut kalian apa sih yang dimaksud menjadi ciptaan baru? Mulai dari Debbie, boleh? Menurut aku sih ciptaan baru itu seperti kayak ciptaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kayak ciptaan yang misalnya sebelumnya tuh ada beberapa yang kayak belum ini, terus yang barunya tuh dibikin lebih baik lagi. Salena, menjadi ciptaan baru itu maksudnya apa sih? Lebih berpengalaman kepada diri kita yang menjadi kita akan lebih berpengalaman itu jadi ciptaan baru. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, menjadi ciptaan baru itu lebih ke kita meninggalkan hidup yang lama yang gak berkenan di mata Tuhan, dan kita menjadi terlahir kembali menjadi sosok yang lebih baik, yang perbuatannya lebih berkenan di mata Tuhan gitu. Kayak kalau misalnya di Alkitab tuh ada istilahnya apa ya, lebih di lagu juga ada sebenarnya yang bersangkutan tentang menjadi ciptaan baru ini, tapi aku lupa judul lagunya itu apa. Terus
Kalau misalnya kita ambil dari contoh tokoh Alkitab, mereka siapa yang bersangkutan di tema kali ini? Paulus bersangkutan dengan ciptaan baru. Kenapa Paulus? Kalau misalnya menurutku, kenapa Paulus yang bersangkutan? Karena bisa dibilang kan kalau misalnya kita baca di ayat Alkitab, Rasul Paulus ini tuh dulunya pembunuh umat-umat Kristen, ya nggak sih? Iya. Kalian pernah baca kan? Iya. Kayak dulu dia tuh ngebunuh orang-orang Kristiani yang sedang beribadah, keluarga Kristiani yang percaya sama Tuhan tuh sama dia diburu-buruin dulu. Itu dulu ikutannya yang kayak gitu-gitu, ya buruk lah, kayak minum-minum segala macam. Pokoknya intinya dia tuh dulu orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa dibilang pendosa berat. Tapi Tuhan tuh baik sama dia, karena Tuhan ngasih hal atau ngasih cobaan yang buat dia tuh sadar kayak, oh perlakuan dia tuh selama ini nggak baik gitu. Dia dikasih lihat cahaya yang benar-benar terang kan pas itu, kayak yang ngebikin mata dia tuh jadi nggak bisa ngeliat lagi. Dan dari situ dia disuruh datang ke orang yang emang orang itu percaya sama Tuhan. Bahkan tadi orang itu nggak mau loh ngebantuin si Paulus ini, tapi Tuhan bilang kayak gitu harus ngebantuin Paulus, gitu harus mengampuni. Begitu juga sama guys, kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, karena Tuhan aja mengampuni, mesti kita enggak. Kalau misalnya kita yang dulu susah buat ngampunin orang, sekarang kita harus belajar bisa mengampuni orang lain. Terus apa lagi? Doni dan Sisi kali ya? Doni dan Sisi, coba bahas deh. Di bab 5 ini, di situ ada cerita tentang Doni dan Sisi. Doni dan Sisi mereka berteman dan mereka tuh suka gereja bareng gitu. Tetapi seketika si Doni dan Sisi itu udah beberapa lama mereka tidak main, dan ternyata si Doninya tuh dia bermain sama temannya yang pergaulannya jauh di luar sana, kayak mabok-mabokan, terus bolos sekolah, minum segala macem, dan dia juga lupa dengan Tuhan, dia nggak ke gereja gitu-gitu. Terus puji Tuhannya Sisi tuh tergerak oleh Tuhan mungkin ya, jadi dia menghampiri Doni. Lalu si Doni sadar kalau apa yang dia perbuat saat itu sudah salah, sudah jauh dengan Tuhan, dan dia mulai tergerak lagi untuk dekat dengan Tuhan, gereja lebih rajin. Sebelumnya dia apa yang orang tuanya omongin untuk jangan begini jangan gitu, itu dia kekang, dia lawan semuanya. Tapi seketika Tuhan kayak menggerakkan hatinya untuk bertemu dengan Sisi yang menceramahi dia kalau misalnya apa yang dia iniin tuh salah saat itu, dan dia tuh sadar. Lalu dia kayak, oh iya Tuhan, maafkan aku kalau apa yang aku lakukan saat itu salah. Terus dia akhirnya rajin ke gereja lagi. Itu sih yang aku dapat dari cerita Doni dan Sisi. Kalau sebenarnya yang aku dapat dari cerita Doni dan Sisi yang udah diceritain sama Dewi itu, Sisi sebagai teman dekatnya ya, tadinya kan mereka udah berteman cukup lama banget tuh. Jadi Sisi tuh kayak ngerasa janggal, kayak nggak mungkin nih anak tiba-tiba berubah 360 derajat tiba-tiba banget, ya kan, kayak dalam waktu yang singkat. Kalau tanpa penyebab yang berat itu pasti nggak mungkin hal itu terjadi. Jadi bener kata Debbie ya, Sisi tuh kayaknya dapat gerakan dari Tuhan gitu loh buat menghampiri Doni, kayak nanya kenapa sih gitu, apa sih penyebabnya. Dan Sisi itu datang ke ibunya Doni buat tanya kenapa Doni kayak gini gitu. Ternyata dari yang diceritain ibunya Doni itu dia selama ini mengalami hal yang rumit di keluarganya, kayak
orang tuanya bertengkar, dia bertengkar juga sama ayahnya, sama abangnya juga. Jadi hal itu yang ngebikin dia stres kan, sampai akhirnya dia ngikutin pergaulan yang gak baik, yang menurut dia secara duniawi itu bikin nangis. Jadi dari situ Sisi itu sebenarnya susah guys buat ketemu sama Doni tadinya, tapi takdir Tuhan yang mempertemukan mereka. Jadinya mereka bertemu. Sisi tuh ngeliat Doni yang sekarang tuh kayak sedih gitu, kayak gimana sih kalau misalnya kita nih ngeliat temen dekat kita yang dulu badannya bersih, segar, wangi gitu, kayak ceria bawaannya, sekarang kayak bajunya lusuh, terus kusam juga, dia jadi makin kurus, kayak orang gak keurus gitu. Padahal orang Karena tuanya dia juga care. ngerokok kan. Iya, dia kan ngerokok juga, minum-minuman juga. Kayak entah apa yang dia lakuin di dunia luar sampai kan bikin dia tuh beda 360 derajat secara penampilan ya. Dan udah pasti secara iman dia juga jauh dari Tuhan. Terus kayak dari situ Sisi pas ngeliat dia tuh kayak sedih gitu, nangis gitu, kok gini dia sekarang gitu. Nah dari situ mungkin Doni ngeliat Sisi nangis, karena ngeliat dia yang sekarang, dia jadi hatinya jadi tergerak lagi, kayak oh Tuhan gitu, kenapa saya sekarang kayak gini. Jadi dia udah mulai memperbaiki diri, mungkin dengan support dan dukungan dari Sisi, dengan bantuan doa juga dari orang tuanya, dari Sisi. Jadi Doni mulai kembali ke kehidupan dia yang awal, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, terus kayak bersekutu sama Sisi ke Tuhan. Jadi di situ mereka udah mulai positif lagi ya. Dan semoga teman-teman kita yang di luar, orang sekitar kita yang kayak Doni, bisa mengalami perubahan yang sama. Semoga hati kalian bisa tergerak oleh Tuhan dengan kalian ke gereja lagi, puji-pujian, ambil pelayanan. Terus kalian bisa ikut-ikutan kayak hari Sabtu pemuda gitu guys. Lebih baik kalian lebih dekat dengan Tuhan, karena nanti di akhirat kalian bakal terjamin daripada untuk sesaat doang kalian bersenang-senang tapi malah terjerumus di dalam neraka. Jangan ya guys. Jadi guys, di bab 5 ini tuh juga ada beberapa diskusi ya. Kita bahas di kegiatan 2 kali ya, yang mengenal diri. Nah di sini pertanyaan pertama yaitu, perubahan fisik apa saja yang terjadi pada diri kalian? Sejauh ini apa sih perubahan fisik yang terjadi pada diri kalian? Secara fisik ya, kayak pertumbuhan kalian dari kecil sampai gede itu apa aja sih secara perubahan fisik? Selena boleh disebutin? Kalau aku sih kegiatan fisiknya berkembang, kita dari SD ke SMA, dan kita berubah fisik, mental semuanya. Dan Debbie? Kalau dari aku perubahan fisik kayak kalau dulu kan kita paling cuma kegiatan yang kita lakuin bermain gitu-gitu kan. Kalau sekarang seperti ini kita sibuk untuk sekolah, terus jadi gampang lelah, terus gampang sakit. Kalau dulu kan masih yang segar banget gitu kan, karena nggak ada banyak beban pikiran. Kalau sekarang kita banyak yang kita pikirin, kayak dari keluarga, dari sekolah, dari pertemanan, dari lingkungan yang misalnya kalau untuk dewasa kan pasti ada yang percintaan gitu kan. Itu gue bikin Iya kan? sih. Itu sih menurut aku. Kalau misalnya menurut aku perubahan secara fisik nih, bener-bener fisik ya, kayak kita berat badan kita mungkin naik, mungkin nambah dibanding dulu waktu kecil. Terus rambut kita mungkin makin panjang lah, atau makin tebal lah. Terus kita juga udah pasti makin tumbuh tinggi. Puji Tuhannya kita dikasih tubuh yang sempurna dari Tuhan, dan kita jadi lebih bisa ngerawat diri gitu kan, dibanding dulu kecil. Kayak dulu kecil kita bodo amatan gak sih sama fisik kita? Kadang aja kalau kayak mau main, bodo amat lah, sisiran apa nggak sisiran Iya, kayak kan. gitu. Rambut basah-basah tuh kayak Iya. tikus gitu, kayak biarin aja, I don't care about this. Kalau sekarang kayak kita pasti nanti bertemu yang lain, aduh rambutnya Rapi masa ya. kucel, iya. Gak boleh lepek nih, kita harus fresh juga mukanya, makeup dikit lah gitu.
Terus ya di sini yang pertanyaan kedua, perubahan tingkah laku apa saja yang terjadi pada kalian sekarang dibanding dulu? Kalau dari aku ya, kalau aku kayak misalnya ngikutin trending gitu kan, pasti kayak apalagi kita kan namanya ada gadget ya sekarang, pasti kita scroll TikTok, terus misalnya ada tren-tren baru kita ingin ikutin, terus kadang tuh dari luar sana tuh mempengaruhi kita, jadi kayak kita di rumah kadang udah kita dari luar capek, terus mama kadang nyuruh, jadi kayak iya apa sih mah nanti udah capek gitu-gitu, terus kayak apa yang mama bilang kayak bikin kita pusing. Itu sih perubahan yang bikin berubah saat ini. Kalau kamu? Kalau misalnya menurut aku perubahan tingkah laku ya yang sekarang dibanding dulu itu, kalau misalnya dulu nih aku tuh pribadi yang emosional banget, kayak emosi secara marah ataupun sedih gitu. Cuma kalau misalnya sekarang jadi lebih bisa ngontrol perasaan aku. Kalau misalnya dulu juga aku tuh bukan tipe orang yang bisa membaca situasi, jadi petakilan di segala macam situasi. Kalau sekarang jadi lebih bisa gitu, kalau lebih bisa menjaga tingkah laku di dalam situasi yang berbeda-beda. Kayak lebih bisa beretika juga, gimana sih caranya beretika di tempat ini sama ini. Terus kita langsung ke pertanyaan keempat kali ya. Apa terjadi perubahan sikap iman dalam hidup kalian saat ini? Selena? Perubahan sikap iman yang kamu alami saat ini gimana? Lebih ke rajin berdoa, lebih taat kepada Allah. Kita tidak boleh bertengkar kepada orang lain apapun. Jadi Kalau untuk aku lebih nyaman dengan Tuhan, karena dengan perubahannya zaman itu kan membuat sikap kita jadi menjauh dengan Tuhan. Tapi dari situ aku ingin lebih dekat dengan Tuhan, kayak beribadah lebih rajin, ikut pelayanan, bersukacita di gereja. Terus kalau ada pergumulan, cerita-cerita dengan kakak-kakak gereja gitu sih. Terus kayak udah sih. ya, kalau saya aku pribadi, perubahan secara iman itu, kalau dulu ya aku cuma sekadar ibadah sebagai formalitas, jadi nggak yang benar-benar dimasukin ke hati gitu. Cuma kalau sekarang lebih bisa memahami apa isi khotbah tersebut, apa makna dari lagu-lagunya. Kayak bahkan kadang aku tuh kalau misalnya denger lagu atau nyanyian lagu puji-pujian aja, kalau misalnya situasinya lagi mendukung, aku bisa nangis gitu, kayak Tuhan gitu, kenapa harus kayak gini sekarang ya kan. Jadi lebih bisa mengekspresikan diri secara keimanan dibanding dulu. Karena kalau misalnya dulu tuh lebih malu-malu Iya. Terus kalau dulu tuh karena orang tua kita suka ke gereja, jadi kita cuma ikut-ikutan doang. Iya, Iya. Tanpa kita tahu itu di gereja tuh apa sih? yang Jadi dia nyanyiin apa sih gitu kan. Kalau sekarang kita lebih kayak mendalami apa yang difirmankan, kita jadi lebih tahu. Terus puji-pujian yang kayak menyentuh hati kita sampai kita bisa nangis gitu untuk Tuhan. Terus kita bisa bersorak-sorai, lompat-lompatan juga saat bernyanyi, karena kayak tergerak gitu dari lagunya. Terus dulu kalau misalnya kita ada kesel-kesel nih gitu, semua orang marah, sedih, kecewa, kita pasti dulu lebih ke nangis gitu kan, kayak malah tantrum gitu, kayak malah nyalahin Tuhan, kenapa kayak gini sih gitu, kenapa aku kayak gini, kenapa Tuhan bikin dia jadi ngeselin gitu, bikin aku nangis. Cuma kalau misalnya sekarang lebih ke kayak cerita sama Tuhan gitu, kayak karena kan Tuhan mau ya kita datang sama dia, Tuhan tahu apa yang kita alami tanpa harus kita cerita sama dia. Itu Tuhan maunya
tuh datang sama dia buat ngadu sama dia kayak Tuhan tolong gitu, ini gimana solusinya, Tuhan tolong angkat beban saya, Tuhan tolong kasih saya kecerahan gitu, gimana caranya keluar dari situasi ini. Itu sih kurang lebih. Tutup ya, udah 21 menit. Oke, sekian diskusi dari kami. Mungkin sebelum berakhirnya diskusi pada hari ini, boleh dibikin doa penutup. Siapa yang mau doa penutup? Aku. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang sudah ngasih dengan baik. Bapak sekarang kami sudah membahas tentang bab 5 Bapak. Kiranya apa yang kami bahas dapat menjadi pelajaran untuk kami semua Bapak. Puji namamu. Haleluya, amin. Amin. Makasih semuanya untuk Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bless you.